Cek. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayan Eka Pribrala Putra dari jurusan Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proposal saya yang berjudul Analisis Keamanan Jaringan Wireless LAN dengan metode penetration testing. Studi kasus Ruang Sistem Informasi Fakultas Pertanian UHU. Pertama, ada bab 1 pendahuluan. Pertama, latar belakang. Jaringan wireless LAN saat ini menjadi sorotan mengenai tingkat keamanannya, sehingga perlu mendapatkan perhatian serius. Hal ini disebabkan karena jaringan wireless LAN memanfaatkan gelombang radio yang dipancarkan secara broadcast dan bergerak bebas di udara, dapat ditangkap oleh siapapun dan kapanpun. Perancangan dan implementasi suatu topologi jaringan, dalam hal ini jaringan komputer wireless LAN, tidak dapat diandalkan begitu saja. Diperlukan suatu proses lanjut untuk melakukan suatu penetrasi terhadap kemampuan jaringan tersebut agar tetap sesuai dengan tujuan perancangan. Ruang Sistem Informasi Fakultas Pertanian UHU adalah ruang yang digunakan sebagai tempat pengelola informasi dan website Fakultas Pertanian UHU. Ruang Sistem Informasi Fakultas Pertanian UHU juga adalah salah satu ruangan yang menggunakan topologi wireless LAN untuk berbagai keperluan yang bersifat akademik ataupun non-akademik. Jadi sangat perlu diperhatikan keamanan jaringannya, karena bisa saja disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab apabila tidak ada pencegahan untuk mengetahui celah keamanan yang bisa dimanfaatkan dan melakukan tindakan hacking yang bersifat merugikan. Yang kedua, ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana menguji tingkat keamanan jaringan wireless LAN di ruang sistem informasi Fakultas Pertanian UHU menggunakan metode penetration testing. Yang kedua, bagaimana analisis keamanan jaringan wireless LAN di ruang sistem informasi Fakultas Pertanian UHU. 3. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian, yang pertama, menguji tingkat keamanan jaringan wireless LAN di ruang sistem informasi Fakultas Pertanian UHU menggunakan metode penetration testing. Yang kedua, menganalisis keamanan jaringan wireless LAN di ruang sistem informasi Fakultas Pertanian UHU. Yang keempat, ada batas masalah. Adapun batas-batas masalah, yaitu yang pertama, analisis dilakukan pada 4 jenis hasil serangan, yaitu NSC, address shopping, man in the middle attack, denial of service attack, dan checking WPA. Yang kedua, penetration testing dilakukan pada access point dan salah satu laptop yang terhubung ke jaringan. Yang kelima, ada manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, penanggung jawab jaringan dapat mengetahui tingkat keamanan jaringan wireless LAN di ruang sistem informasi Fakultas Pertanian UHU. Yang kedua, penanggung jawab jaringan dapat meningkatkan keamanan jaringan wireless
LAN di ruang sistem informasi Fakultas Pertanian UHU. Sekarang lanjut di bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, penelitian terdahulu. Adapun penelitian mengenai keamanan jaringan wireless LAN menggunakan metode penetration testing telah banyak dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Di antaranya ada beberapa. Yang pertama, Samsumar dan Gunawan pada tahun 2017 dalam penelitiannya melakukan analisis dan evaluasi tingkat keamanan jaringan komputer nirkabel atau wireless LAN di STIMIK Mataram. Penelitian ini menghasilkan sebuah model sebagai hasil dari penelitian yang dapat digunakan sebagai referensi untuk mengembangkan dan meningkatkan keamanan akses jaringan komputer nirkabel pada jaringan kampus STIMIK Mataram. Yang kedua ada Manuaba dan kawan-kawan pada tahun 2012 dalam penelitiannya melakukan evaluasi keamanan akses jaringan komputer nirkabel di kantor pusat Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Penelitian ini menghasilkan sebuah model sebagai hasil dari penelitian yang dapat digunakan sebagai anjuran berguna untuk meningkatkan keamanan akses jaringan komputer nirkabel yang mempengaruhi kinerja pada jaringan kantor pusat Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Yang kedua lanjut analisis. Apa sih itu analisis? Analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan satu sama yang lain dan berfungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang padu. Yang ketiga, keamanan jaringan. Keamanan jaringan sangat penting untuk memonitor akses jaringan dan memecah pengguna yang tidak sah dari sumber daya jaringan. Tugas keamanan jaringan dikendalikan oleh jaringan administrator. Ada 5 poin aspek yang dapat didefinisikan, yaitu kerahasiaan, mengharuskan informasi hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki otoritas, integritas, dan mensyaratkan bahwa informasi hanya dapat diubah oleh mereka yang memiliki otoritas. Kesediaan membutuhkan informasi yang tersedia untuk pihak yang memiliki wewenang. Ketika dibutuhkan autentikasi, mengharuskan pengiriman informasi identifikasi dengan benar dan ada jaminan bahwa identifikasi yang diperoleh tidak sah. Nonrepudiation masyarakat bahwa baik pengiriman dan penerimaan informasi tidak dapat menyangkal pengiriman dan penerimaan pesan. Lanjut yang keempat, jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain dengan menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi. Program-program penggunaan bersama perangkat keras seperti printer, hard disk, dan sebagainya. Selain itu, jaringan komputer dapat diartikan sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang berada di berbagai lokasi yang terdiri dari lebih satu komputer yang saling berhubungan. Yang kelima, wireless local
area network. Wireless local area network adalah sistem komunikasi yang fleksibel di mana pengirim dan penerima data melalui media udara dengan menggunakan teknologi frekuensi radio. Wireless LAN dapat digolongkan menjadi dua kategori utama, yaitu LAN berbasis ADHCO HOC pada model jaringan yang berbasis AD HOC jaringan antara satu perangkat dengan perangkat yang lain dilakukan secara spontan atau langsung tanpa melalui konfigurasi tertentu dengan signal dan pemancar, yakni transmitter, dapat diterima dengan baik oleh perangkat-perangkat penerima, yakni receiver. Yang kedua, LAN berbasis infrastruktur. Pada model jaringan yang berbasis infrastruktur, model ini untuk memberi koneksi antar perangkat yang terhubung ke dalam jaringan LAN diperlukan suatu intermediary thread berupa akses point yang terhubung dalam jaringan komputer kabel sebelum melakukan transmisi kepada perangkat penerima sinyal. Yang keenam, penetration testing. Penetration testing adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi keamanan sistem dan jaringan komputer dengan melakukan simulasi serangan. Dengan metode web OWASP, aplikasi pengujian keamanan hanya berfokus pada keamanan aplikasi web, di mana proses analisis melibatkan aplikasi web aktif untuk menemukan kelemahan dan cacat teknis. Masalah keamanan yang telah ditemukan akan diberikan kepada pemilik sistem yang disertakan dengan laporan yang berisi informasi tentang dampak diperkirakan yang timbul serta solusi teknis untuk masalah ini. Yang ketujuh, jenis metode penetration testing ada 3. Di antaranya, yang pertama, black box testing adalah metode pengujian atau tester tidak dibekali informasi apapun mengenai sistem yang akan diuji, baik itu infrastruktur atau shortcut kode yang digunakan. Mereka diposisikan sebagai seorang hacker yang harus mengeksploitasi sistem untuk mencari celah keamanan yang dapat diretas. Yang kedua, white box testing. Model white box testing ketika perusahaan ingin mendeteksi kerentanan sekecil apapun di dalam sistem. Hal ini yang membuat penguji dan metode white box menggunakan waktu yang cukup lama. Dalam proses testing, penguji dapat memiliki akses ke semua informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, gray box testing. Model gray box adalah untuk memberikan keamanan yang lebih efisien dari black box. Dengan memiliki sejumlah informasi, mereka dapat menguji sistem keamanan dan mensimulasi serangan. Metode gray box juga memungkinkan penguji dapat melakukan pengujian secara lebih fokus untuk mengeksploitasi kerentanan dengan radio yang lebih besar. Lanjut di bab 3, metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat. Penelitian ini
dilaksanakan di ruang sistem informasi Fakultas Pertanian UHO. Waktu penelitian terhitung dari bulan Januari 2001 sampai dengan bulan Februari 2021. Yang kedua, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada penetration testing. Adapun tahapannya, yang pertama perancangan dan persiapan. Pada tahap ini dilakukan penentuan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam proses penetration testing. Langkah pertama yaitu perancangan dan persiapan. Hal ini tujuan agar selama proses testing dari tahap ke tahap bisa diruntut secara mudah dan jelas. Yang kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data bisa dikategorikan sebagai passive penetration testing karena dalam langkah ini pengumpulan data dilakukan secara manual, bisa lewat dokumentasi pihak terkait ataupun informasi terbuka yang ditanya langsung pada pihak yang terkait dengan jaringan. Proses pengumpulan data terbagi menjadi 3, yaitu studi pustaka, pengumpulan data dan informasi dengan mencari dan memperoleh data-data yang diperlukan dari buku-buku yang membahas tentang penetration testing dan jaringan komputer, serta penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek penelitian. Yang kedua, observasi. Observasi dilakukan meninjau lokasi penelitian, mendapatkan data serta informasi mengenai model topologi dan jenis keamanan yang digunakan jaringan wireless LAN ruang sistem informasi Fakultas Pertanian. 3. Wawancara. Melakukan wawancara langsung kepada penanggung jawab jaringan ruang sistem informasi Fakultas Pertanian mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, pencarian celah keamanan. Setelah mengetahui informasi tentang jaringan, kemudian dilakukan pencarian celah keamanan agar dapat dieksploitasi dengan serangan yang umum dilakukan pada jaringan wireless LAN. Yang keempat, percobaan penyerangan. Yang dilakukan stimulasi uji coba serangan pada celah keamanan jaringan wireless LAN menggunakan tools, pada kali ini berupa AirCheck, Messenger, dan NetDiscover dan WebHardDisk. Yang berhasil dari uji coba serangan ini akan dianalisis secara mendalam. Yang kelima, tahap analisis merupakan tahap ini di mana hasil dari uji coba serangan akan dianalisis apa saja yang penyebab keberhasilan atau kegagalan serta pada jaringan wireless tersebut. Yang keenam, tahap keenam adalah pembuat laporan. Tahap ini dilakukan adalah pembuatan laporan tentang langkah kerja yang dilakukan, celah keamanan yang ditemukan, serta saran peningkat keamanan jaringan pada wireless LAN tersebut. Ketiga, lanjut analisis kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras itu menggunakan laptop Asus X453MA, RAM 2GB, sistem operasi Windows 10 Pro. Kedua, wireless access point TP-Link WR941. Perangkat lunak menggunakan sistem operasi Kali Linux, WireShark, NetDiscover, Messenger, dan AirCheck. Yang ketiga, topologi wireless LAN. Dari gambar di atas menunjukkan bahwa ruang sistem informasi Fakultas Pertanian UHO mempunyai 2 buah komputer yang terhubung ke wireless access point dan smartphone yang masing-masing terhubung apabila mengetahui password dari jaringan tersebut. Dapat dilihat pada
Gambar di atas dalam penelitian terdapat 2 buah laptop yang digunakan sebagai penyerang dan 1 sebagai target. Skenario pengujian. Adapun skenario pengujian yaitu tools yang digunakan untuk penelitian telah terinstall pada sistem operasi Kali Linux, kemudian melakukan 4 jenis uji coba serangan pada jaringan wireless LAN, yaitu checking WPA menggunakan tool AirCheck untuk mencoba mendapatkan encryption key pada jaringan wireless LAN. Serangan yang kedua, man in the middle attack menggunakan tools WhatsApp untuk mencoba mendengar atau merekam aktivitas komputer target yang terhubung ke jaringan wireless. Serangan yang ketiga yaitu MAC, address shopping menggunakan tool NetDiscover dan Messenger. Serangan ini bertujuan untuk menembus sistem keamanan MAC filtering dengan cara mengubah MAC address atau menduplikasi MAC address komputer target yang terhubung di jaringan wireless LAN agar komputer penyerang dapat mengakses layanan internet pada jaringan yang sama. Serangan yang keempat yaitu denial of service yang menggunakan tool AirMount, AirDump, dan AirPlay. Serangan ini bertujuan untuk melumpuhkan koneksi user lain yang terhubung di jaringan wireless LAN. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan materi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.